data dari berbagai sumber ya, menurut data dari berbagai sumber, kemudian diolah ke quantum GIS. Ini kan pertama dari download aja ketika kita menggunakan data-data penginderaan jauh itu biasanya datanya besar, satu begitu. Untuk mengolah, kemudian yang kedua biasanya kita terkendala spek komputer yang terbatas gitu ya, karena pengolahan penginderaan jauh kadang-kadang juga butuh spek yang tinggi. Nah, ternyata sekarang ini Google memberikan kita satu alternatif untuk kita bisa mengolah data citra satelit itu cloud computing gitu ya. Jadi komputasi awan, kita melakukan pengolahan di sana servernya di Google gitu ya. Jadi kita pakai komputernya Google, semuanya diolah di sana, apa-apa yang kemarin dilakukan kemarin itu bisa kita pinjam gitu komputer Google untuk kita lakukan pemrosesan, hasilnya nanti bisa kita download. Bahkan ekstrimnya ya Mas Udi ya, ekstrimnya itu kalaupun kita nggak punya komputer, pakai smartphone juga bisa gitu. Ekstrimnya begitu, tapi kan nggak mungkin juga ya teman-teman nuliskan code-nya juga sulit. Gitu. Oke, mungkin kita mulai aja ya tapi sebelumnya teman-teman saya mau tahu dulu nih, banyak sekali ada 62 orang. Saya mau tahu, saya izin share screen dulu ya. Ini teman-teman nih sudah familiar dengan, jangan-jangan sudah familiar dengan Google Earth Engine gitu ya. Ini saya coba. Silahkan teman-teman, ini ada menti.com ya, teman-teman masuk ke menti.com, terus masukkan kode itu. Saya mau tahu dulu teman-teman bagaimana nih kenalnya sama Google Earth Engine. Ada yang sudah masuk, nih masukkan kodenya 979852121. Ini nggak ada pilihan yang ini ya, tidak tahu ya. Sudah tahu kan ikut acara ini kan sudah dengar kata-kata Google. Oh iya. Jadi pasti tahu lah. Dari playernya. Iya. Oh, yang lebih banyak yang tahu ya. Ya, 11 orang tahu, satu pernah pakai. Yang sering pakai nggak ada ya. Ya, sambil gerak terus nih ya. Oh, ada yang sering pakai. Siapa ini? Mas Catra ini ya? Ya, nanti yang sering pakai bisa sama-sama kita diskusi ya. Kemudian yang kedua, yang teman-teman ketahui tentang Google Earth Engine, silahkan ditulis 3 kata gitu ya. Atau 3 frasa gitu. Awam, tidak tahu, canggih. Wah. Coding, ya betul. Nanti kita, kelemahannya Google Earth Engine memang nanti kita harus sedikit-sedikit, paling enggak tahu aja lah, struktur dari coding gitu ya. Kalau coding saya juga belum banyak gitu ya, saya juga perlu belajar banyak. Citra, pemrograman berbasis data spasial, yang paling besar. Pemrograman, wah ini yang paling banyak ya. Bahasa pemrograman, Google Earth. Citra satelit, belum pernah pakai. Coding ada coding pakai C, ada yang pakai K. Ya, saya kira betul ya teman-teman ya. Nanti kita akan banyak berinteraksi dengan code-code gitu ya. Nanti Google Earth Engine itu akan lebih banyak, kalau teman-teman akrab dengan JavaScript gitu, karena Google Earth Engine pakainya JavaScript. Ini saya stop sharing ya. Kemudian saya akan sharing dari komputer yang satunya, saya pakai 2 komputer nih teman-teman. Kita mulai aja ya teman-teman ya. Teman-teman saya kira semuanya sudah punya akun Google ya.
saya akan mulai bareng-bareng sama teman-teman. Jadi kita mulai dari bagaimana kita mendaftar atau sign up ke Google Earth Engine gitu ya. Yang pertama, silahkan teman-teman bentar. Ya, ini ada beberapa orang yang mau masuk. Ya, yang pertama teman-teman untuk masuk ke Google Earth Engine, masuk aja atau di browsing aja gitu ya, Google Earth Engine. Nah, nanti akan keluar, ini diklik aja yang https earthengine.google.com. Macam ini. Kalau sudah sampai sini, silakan teman-teman sign up ya. Nah, sign up-nya nanti akan menggunakan akun Google kita. Berikutnya aja, kemudian masukkan sandi. Nah, kemudian teman-teman nanti akan diminta untuk mengisikan form gitu ya, nama saya Imam Santoso, teman Indonesia, ya, alasannya apa, mau menggunakan Google Engine, silahkan tulis apapun lah teman-teman, mengolah citra satelit gitu ya. Kemudian agree, yang ininya boleh boleh dicek, boleh tidak. Saya bukan robot, submit. Itu alasannya kurang panjang. Begitu ya? Ya harus beberapa, satu kalimat skripsi. Misalnya gitu ya. Misalnya begitu. Harus 50 karakter teman-teman minimal. Dan submit saja kalau sudah sampai sini. Semua sudah sampai sini belum teman-teman? Sudah. Sudah ya. Yang belum ada nggak? Nggak ada berarti ya, semuanya sudah sampai sini. Nah, sampai di sini kemudian untuk kita menuliskan code atau script, kita masuk ke code earthengine.google.com. Coba saya kopikan ke anu aja ya, ke chat. Nah, nanti kita akan diminta untuk masuk dengan akun yang tadi sudah kita buat. Masuk aja dengan akun yang tadi. Kemudian nanti kita akan masuk ke halaman utama dari code editornya Google Earth Engine. Jadi kalau teman-teman perhatikan, di dalam halaman utama Google Earth Engine ini, ada panel search ini bisa dipakai untuk bisa search tempat, misalnya Jakarta begitu. Kalau kita klik maka dia akan di Jakarta, sama seperti Google Earth, sama seperti Google Maps gitu ya. Atau ini juga bisa digunakan untuk kita eksplorasi data citra satelit yang dimiliki oleh database-nya Google gitu. Misalnya kemarin kalau kita pakai Landsat, kita dicari di situ. Nah, ini keluar gitu ya, dari Landsat 5, dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai yang Landsat 8, Landsat 7 begitu. Atau kemudian nanti yang kita mau pakai adalah Sentinel misalnya. Sentinel 2 ya. Ini keluar semua, Sentinel 1, 2, 5 bisa digunakan semua begitu.
Nanti kita akan menggunakan Sentinel-2, misalnya ini yang level 2A, begitu, yang sudah terkoreksi biometrik. Kliknya satu kali aja ya. Ya, ketika teman-teman klik, di sini teman-teman nanti akan diberikan informasi begitu tentang bagaimana kita nanti mengakses data dari Sentinel-2. Ini nanti yang biasanya kita catat begitu ya. Kemudian kanal-kanal yang ada di Sentinel-2 yang kemarin sudah kita diskusikan sama-sama ya sama Mas Udi ya. Sentinel-2 punya banyaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 11, 12, yaitu kanal-kanal yang ada di Sentinel-2 ya, yang nanti bisa kita gunakan untuk melakukan klasifikasi secara otomatis. Kemudian nanti kalau misalnya kita mau menggunakan ini bisa kita import gitu, tapi nanti aja. Ini saya hapus dulu aja. Kemudian panel yang lain di sini ada yang paling kiri ini ada panel script, doc, dan aset gitu ya. Aset ini kalau teman-teman punya data vektor, format SHP gitu ya, atau format vektor ya, biasanya SHP gitu yang bisa kita gunakan untuk nanti di overlaykan di dalam peta gitu, bisa diupload nanti. Kemudian docs ini adalah kumpulan script yang sudah diinventarisasi sama Google begitu ya. Kita bisa gunakan misalnya nih nanti kita mau melakukan klasifikasi, ada EE classifier ini berbagai algoritma klasifikasi yang bisa kita gunakan. Ada decision tree, ada yang nanti mau kita pakai random forest gitu. Ada macam-macam yang bisa kita gunakan atau algoritma-algoritma yang lain. Misalnya algoritma untuk masking dan sebagainya ada di sini semua. Kemudian script ini nanti kalau kita sudah buat script, kita simpan, nanti akan disimpan di sini. Atau ada kemudian yang sharing script ke kita, bisa masuk sini nanti. Kemudian yang di tengah ini adalah tempat di mana kita nanti melakukan, ya menyusun scriptnya nanti di sini. Kemudian yang paling kanan ini ada beberapa tab juga ya, sektor ini yang kita gunakan nanti kalau kita klik di peta muncul gitu lokasinya, koordinat, kemudian sama informasi nilai pixel nanti ada di sini. Kemudian nanti output dari script yang kita tuliskan akan muncul di sini. Di Google Earth Engine ini nanti outputnya tidak hanya peta teman-teman ya, tidak hanya informasi spasial yang muncul di sini di menu di jendela utama, tapi juga ada output yang mungkin berupa informasi luasan gitu ya, informasi bahkan grafik begitu. Ini muncul di konsol ini. Kemudian task nanti kalau ada biasanya nanti kalau kita gunakan untuk melakukan ekspor citra dan melakukan downloadnya begitu. Nah, karena kita bekerja dengan coding gitu ya, dengan pemrograman, dengan script, maka sebenarnya teman-teman saya sendiri pun ketika mau mengoperasikan Google Engine lebih banyak eksplorasi code-code yang banyak sekali teman-teman sudah dikembangkan oleh orang-orang, oleh ya mungkin pengguna-pengguna yang lain yang bisa kita manfaatkan gitu. Ini coba akan saya share gitu ya ke teman-teman. Code nanti bisa di-download di chat ya, yang akan kita gunakan. Bentar. Sorry. Harus di drive ya.
Maaf, sebentar. Saya sharekan di chat. Silahkan teman-teman download. Di situ saya letakkan ada 2 script. Ada yang Landsat visual, ini buat visualisasi Landsat aja, nanti kita pakainya yang ini, script klasifikasi. Ada yang nanya memunculkan itunya Mas, Code Explorer-nya di chat. Di chat ya, Mas Irfan Fatur Rahman bertanya cara memunculkan task konsolnya bagaimana. Mas Irfan sebelumnya sudah sign up ya? Halo Mas Irfan? Sudah. Sudah. Kalau sudah langsung masukkan ini aja Mas, code@earthengine.google.com. Oh, iya. Di browsernya. Oh ya, oke. Udah bisa, Pak. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sudah terdownload ya teman-teman skrip klasifikasinya. Kita buka sama-sama. Jadi memang ketika kita memanfaatkan Growth Engine, ya pada akhirnya kita akan ya mau nggak mau berinteraksi dengan script-script JavaScript semacam ini begitu ya. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita mendefinisikan dahulu wilayah mana yang akan kita lakukan klasifikasi gitu. Untuk kali ini saya kemarin di Jakarta ya, saya hari ini mau coba melakukan klasifikasi di Jogja. Caranya, teman-teman bisa klik nih kotak yang ada di sebelah kiri maps itu, gambar persegi panjang tulisannya. Kemudian bisa mulai membatasi wilayah yang mau kita lakukan pemrosesan itu. Karena saya mau di CDIY, saya gambarkan CDIY gitu ya. Ini bisa teman-teman menggambar kotak gitu ya, persegi panjang, atau bisa gambar poligon. Kalau diklik ini, maka teman-teman bisa melakukan penggambaran poligon bebas gitu ya. Nah, bentuknya kan nggak harus kotak kalau yang ini. Kemudian bisa juga titik, atau ini membuat garis. Kalau ini buat pen biasa ya. Atau bisa juga digunakan untuk seleksi fitur gitu. Ini area saya. Kemudian nanti akan muncul ya, ketika kita gambar satu geometri gitu, akan muncul sebagai satu variabel gitu ya, geometri gitu. Ya ini yang khasnya di JavaScript ya, kalau teman-teman yang sering pakai gitu ya, mungkin yang lebih paham nanti bisa mengkoreksi gitu. Biasanya kita harus mendefinisikan dulu gitu variabel-variabel, dan kemudian nanti kita panggil. Kemudian nanti kita kita gunakan gitu ya sebagai variabel yang nantinya digunakan untuk pemrosesan. Untuk kali ini kita pertama membuat batasan gitu ya dari area yang mau kita olah. Nah kemudian sekarang kita panggil dulu citra yang mau kita gunakan gitu. Itu adalah dari baris paling atas. Di copy dulu aja, nanti teman-teman coba kita diskusikan sama-sama fungsi dari tiap barisnya ya. Sampai yang ini dulu nih, yang ada median. Di copy, pastekan aja di sini. Sampai yang ada median ini ya.
kalau mau satu-satu kita coba diskusikan gitu ya, setiap kodenya ini, maka ini sebenarnya kan kita mau memanggil citra Sentinel-2, dan kemudian karena kita ingin melakukan klasifikasi multispektral gitu ya, kita berharap citranya itu kan bebas awan gitu ya. Jadi di strip ini sudah ada fungsi yang digunakan untuk membersihkan citra dari awan. Nah, ini sampai sinilah ya kira-kira yang kita gunakan untuk membersihkan citra dari awannya gitu. Sampai sini. Kemudian ini citra yang mau kita gunakan, Copernicus S2R, ini kan ini perintahnya gitu ya, perintahnya untuk kita mendefinisikan, memanggil citra satelit yang mau kita gunakan pakainya ini, EE Image Collection. Ini kan tadi kita definisikan dengan var ya, definisikan dengan var, didefinisikan bahwa dataset, ini terserah teman-teman mau dikasih nama apa gitu ya. Saya dataset, kalau teman-teman mau dikasih nama Sentinel 2 juga boleh gitu, atau mau sama aja dataset juga boleh gitu. Ini kita mendefinisikan bahwa kita nanti akan menggunakan dataset berupa koleksi dari image Sentinel 2 gitu. Nah, kode ini kan kode yang tadi di sini teman-teman, Sentinel 2. Nah, yang tadi ini Copernicus S2SR. Bahwa kita mau memanggil yang ini nih, Sentinel 2 MSI level 2A. Kodenya ini gitu ya. Cara manggilnya kan begini, EE Image Collection Copernicus S2SR. Ini yang kita tuliskan di sini. Bahwa ini kita definisikan sebagai dataset. Kemudian yang bawah-bawahnya ini adalah code yang kita gunakan untuk melakukan filtering gitu. Citra satelit Sentinel itu kan banyak sekali gitu ya. Dari mulai awal perekamannya sampai mungkin hari ini gitu merekam banyak sekali, maka kita perlu melakukan filtering gitu. Apa saja filtering yang kita gunakan? Yang pertama ini filter tanggal gitu ya. Saya menggunakan tanggal 1 Maret 2020 awalnya sampai 30 Agustus 2020. Ini sih pikir saya ini adalah hari-hari di musim kemarau ya kalau di Jogja. Jadi harapannya nanti citranya nggak terlalu banyak awannya. Ini filternya nanti akan kita pakai citra yang direkam sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai 30 Agustus 2020 akan kita panggil gitu ya. Terus kita filter yang awannya kurang dari 20%, ini 20 gitu ya. Jadi sudah difilter citra yang direkam dari tanggal 1 Maret sampai 30 Agustus tahun 2020 itu kita filter yang awannya lebih dari 20 nggak kita pakai gitu. Dan dibatasi oleh geometri. Geometri itu apa? Tadi kita sudah mendefinisikan satu variabel geometri ya teman-teman. Yang tadi di awal geometri ini adalah ya ini batas yang tadi saya batasi untuk wilayah kajian kita. Dibatasi, jadi nanti citranya yang keluar hanya di batas geometri ini. Kemudian nanti akan kita proses sebagai median. Jadi kan begini teman-teman, satelit Sentinel 5, satelit Sentinel 2 ini kan setiap 5 hari sekali gitu ya. Kalau 2A dan 2B karena dia kan konstelasi gitu, ada 2 satelit. Satu satelit itu merekam di tempat yang sama setiap 10 hari sekali gitu. Jadi kira-kira kalau dari tanggal 1 Maret sampai 30 Agustus ini kan ada banyak gitu ya, beberapa kali dia memotret di lokasi yang sama di Jogja ini begitu setiap 10 hari. Itu fungsi median ini nanti pixel itu akan diperintahkan untuk menampilkan nilai median dari sejumlah citra yang direkam dari tanggal itu gitu. Harapannya dengan median itu kan nilai tengah gitu ya, tidak nilai yang ekstrim sekali gelap atau ekstrim sekali terang gitu ya. Kalau kemarin teman-teman sudah mengikuti pemaparannya Mas Udi itu kan kalau nilainya yang nilai pixel yang paling tinggi itu kan kira-kira pasti awan gitu ya. Nah, dengan median ini atau kemudian nilai yang paling gelap gitu ya, kalau yang paling kecil itu kan kira-kira bayangan gitu ya, bisa bayangan awan atau bayangan yang lainnya.
Nah, dengan di median ini kita harapannya nanti citra yang kita panggil itu sudah nilai yang terbaik lah gitu ya, itu adalah nilai objek gitu. Kira-kira ya mediannya dari awan sampai bayangan itu bisa keluar nilai objeknya, maka kita pakai fungsi median. Nah ini teman-teman penjelasan dari skrip sampai di sini ya. Kemudian kita tuliskan dulu aja ya. Dari image visualization ini, silahkan teman-teman kopikan sampai sini, yang map at layer. Tadi ini sudah ya, sampai median, kemudian, nah ini teman-teman kalau teman-teman di script ini kelihatan ada yang warnanya hijau, kemudian ada dua tanda, apa ini namanya ini, slash 2 kali ini ya, ini artinya komentar. Nah, ini biasanya teman-teman kalau nuliskan apa-apa di sini tidak akan diproses sebagai perintah gitu, tidak akan diproses sebagai perintah atau codingnya begitu, tapi ini hanya komen gitu ya. Bisa diganti apapun, tidak akan mempengaruhi dari perintah-perintah yang teman-teman tuliskan di bawahnya. Ini saya kasih komentar sebagai image visualization, ya ini untuk memvisualisasikan dari citra satelit yang tadi kita definisikan di sini. Tadi kita akan menggunakan satelit Sentinel-2, begitu ya, dari perekaman tanggal segini, yang difilter cloud percentage-nya kurang dari 20%, gitu ya, jadi clear gitu. Kemudian dibatasi oleh geometri batasan yang sudah kita buat. Akan kita visualisasikan kemarin ya dengan komposit 4-3-2 gitu. Nah, kemarin teman-teman kalau sudah ikuti dari tempatnya Mas Budi ya, sudah kenal nih dengan komposit kita begitu. 4-3-2 itu kira-kira berarti kan kalau kita lihat di Sentinel-2, mana tadi ya, Sentinel-2 di band-nya, band 4 itu merah, band 3 itu hijau, band biru itu biru atau blue ya, red, green, blue gitu ya. Karena 4-3-2 ini kalau di Sentinel adalah apa namanya, kanal dari cahaya tampak begitu ya, dari band tampak yang sama dengan mata kita melihat gitu. Mata kita kan hanya bisa menangkap cahaya tampak gitu ya. Maka ini kira-kira urutannya dari depan ke belakang ini, band 4 yang tadinya merah gitu ya, diberikan warna merah. Kemudian band 3 hijau diberi warna hijau, band 2 biru diberi warna biru. Jadi ini natural color gitu ya. Jadi nanti kita akan melihat citra itu sebagai warna aslinya gitu ya. Warna yang sebagaimana kita lihat mata kita gitu. Bagaimana mata kita melihat. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk membuat training sampel gitu ya. Nah, nanti karena ini baik apa namanya ya, kelebihan dari random forest yang akan kita gunakan, kita juga bisa memasukkan ini sebenarnya tambahan-tambahan aja ya, saya kasih komen additional bands gitu. Tambahan-tambahan berupa indeks-indeks gitu ya teman-teman ya. Apa namanya yang bisa kita pakai untuk memperbaiki kualitas dari klasifikasi yang nanti akan kita lakukan. Nah, ini saya tambahkan ada NDVI, Naturalized Difference Vegetation Index gitu ya, indeks vegetasi, yang kira-kira artinya itu kan kalau indeks vegetasi nanti apa namanya, dia menonjolkan vegetasi gitu ya, vegetasi yang apa namanya nanti bisa betul-betul memberikan nilai yang mencolok gitu, apa berbeda dengan tanah dan air gitu, nanti bisa kita pakai untuk memperbaiki klasifikasi. Kemudian saya juga gunakan NDWI, Wetness Index gitu ya, indeks kebasahan. Kemudian saya juga pakai indeks vegetasi yang lain gitu, SAFI gitu. Nah, ini nanti semuanya bisa kita libatkan untuk membantu proses klasifikasi, di samping nanti kita melakukan klasifikasi dari band-band yang ada atau saluran-saluran yang disediakan oleh Sentinel gitu. Ini sebenarnya kan juga perintah yang kita pakai gitu ya teman-teman ya. NDVI ini kan sebenarnya kita buat dari
transformasi band-band yang ada di Landsat gitu. Ini kan NDVI itu kita dapatkan dari di Landsat, di Sentinel itu kan tadi ada 12 ada banyak saluran gitu ya teman-teman ya. Itu kita coba transformasikan untuk bisa menjadi NDVI itu dengan cara kita melakukan formula ini gitu terhadap banyak band yang ada tadi. Ada ini kita pakai band 4 dan band 8 gitu ya. Band 8 ini saya tulis sebagai NIR gitu ya, near infrared, dan band 4 yang saya definisikan sebagai red gitu ya. Maka perintah ini band 4 dikurangi band 8 dikurangi band 4 dibagi band 4 ditambah band 8 akan menjadi NDVI gitu ya kira-kira. Nanti akan menjadi informasi NDVI. Begitu juga dengan NDWI, band 3 dari Sentinel 2 dikurangi band 8 dibagi band 3 ditambah band 8 nanti akan menjadi informasi NDWI. Begitu juga dengan SAFI dengan formula ini. Ya ini sebenarnya cuma tambahan aja untuk nanti kita bisa membuat klasifikasi yang kita lakukan jadi semakin baik. Kemudian ini kita masukkan ke ini perintah yang kita gunakan untuk menggabungkan gitu ya. Ini tambahan-tambahan tadi SAFI, NDWI dan NDVI ini ke dalam band yang ada di Sentinel 2. Gitu. Sentinel 2 tadi ada berapa band ya? Ada sejumlah band lah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 band yang kita tambah dengan 1, 2, 3 ini gitu. Nah, kemudian ini map set center ini sesuaikan dengan lokasinya teman-teman. Lokasinya teman-teman ada di mana? Kalau saya di Jogja, lokasinya ini. Kalau teman-teman mungkin kalau menggunakan Jakarta akan berbeda. Ini saya dapatnya dari mana? Saya dapatnya dari Maps, teman-teman. Kalau teman-teman klik di Google Maps ya. Coba nih, Google Maps. Misalnya di sini gitu ya. Kalau teman-teman klik kanan, nah ini akan keluar informasi lokasinya. Ini disalin untuk masuk ke sini. Tapi kalau ini kan susunannya Y dulu baru X ya. Ini kan Y nih, 6 sekian ini Y, kemudian ini X. Sementara kalau di sini X dulu baru Y, jangan kebalik. Kalau kebalik nanti nggak bisa. Begitu juga teman-teman dengan huruf yang kita gunakan di dalam script ini ya teman-teman, karena JavaScript itu case sensitive gitu. Jadi huruf besar, huruf kecilnya itu juga jangan sampai salah. Kalau salah, perintahnya nggak akan bisa berjalan gitu. Ini lokasi saya, 10 ini kira-kira zoom-nya lah gitu ya. Nah, map at layer adalah perintah yang kita gunakan nanti untuk menampilkan citra satelitnya. Kemudian nanti kita clip gitu ya, kita potong hanya di dalam geometri saja, geometri ini. Kemudian ini perintahnya visualisasi, ini namanya S2 image, nanti akan ada citra satelit yang keluar di sini ya, ada legenda yang kita beri nama sebagai S2 image gitu. Kalau sudah sampai sini, silahkan teman-teman run. Nah, nanti secara otomatis akan zoom-nya masuk ke yang kita perintahkan tadi ya, saya perintahkan untuk di zoom 10, kemudian ini kalau mau tidak terganggu silahkan di uncheck saja. Nah, ini citranya udah keluar. S2 image ini adalah nama yang saya berikan untuk layer citra ini. Keluarnya di sini teman-teman, nah ini dia S2 image. Ini citranya sudah keluar, sudah sampai sini teman-teman semua ya. Ada yang ketinggalan, saya terlalu cepat atau gimana? Kalau ada pertanyaan langsung aja, nggak apa-apa teman-teman, saya dipotong. Misi Pak, mau nanya. Ya, silahkan Pak Arif. Ini kan tadi saya udah nge-run, kok nggak keluar ya? Malah keluarnya itu di konsolnya itu use print to read this console. Boleh share screen coba Pak? Aduh, saya beda device ini Pak. Oh gitu ya. Sebentar, saya pakai device yang ini dulu. Gimana Pak tulisannya? Ada tulisan apa Pak Arif?
Ini kan kalau di punya Pak Imam kan keluar citranya Pak langsung Pak. Iya. Nah kalau saya ini citranya nggak keluar Pak. Di Nah, konsol terus ada tulisan apa, Pak? use print to write to this console. Udah gitu doang ya? Iya, terus ada di blok merah gitu line 30 dataset is not defined. Line 30. Nah, terus yang di berapa nih? var ndvi sama dengan dataset dot expression, Ya, terus kurung buka, kutip nir dikurangi red, kurung ya. tutup, dibagi nir ditambah red, kurung tutup. Terus nggak ada lagi udah ini, cuma di blok merah doang. Padahal tadi step-stepnya udah diikutin dari awal. Nanti coba ya Pak, kalau ada yang bisa dilihat ya. Saya belum bisa bayangin nih. Mungkin nama datasetnya tadi terganti, belum dibalikin mungkin, Pak. Bisa jadi, betul Pak. Datasetnya coba dicek Pak, yang di atas ini, di line 15 atau 14, mungkin tepatnya Pak Arif, namanya apa Pak? Line, sebentar. Line 14 atau 15? Ya, ada var dataset EE image collection. Var dataset. Namanya dataset Pak. Var dataset juga. Oh, kapital ngaruh kali ya? Ngaruh Pak. Harus sama Pak dengan yang di bawah. Oh, ini nih coba nih saya share screen deh. Ya, saya berarti hentikan dulu ya. Silahkan Pak. Nggak apa-apa teman-teman. Ini nanti proses yang panjang itu adalah ketika kita mau mencari training sampelnya. Habis ini nanti kita akan langsung membuat training sampel. Bagaimana Pak Arif sudah bisa start? Oh belum ya? Sebentar Pak. Udah terlihat? Ya, lagi proses Pak. Line 31, dataset is not defined. Ya, itu ya betul dataset. Kemudian dataset yang di atas namanya apa, Pak? Ya, ini diganti huruf kecil, Pak. Oh, jadi huruf kecil aja? Ya. Ya, gitu aja. Coba di-run, Pak. Sebentar. Ini tadi diganti juga nih? Nggak usah, yang itu sudah kecil semua. Ya, coba di-run aja, Pak. Oh iya, sudah bisa. Ya. Oke, terima kasih Mas Imam. Sama-sama, Pak Arif. Saya kasih lagi ya. Ada lagi nggak teman-teman yang ingin ditanyakan atau saya kurang jelas? Mohon maaf. Ya, ini sebenarnya sampai sini adalah perintah yang bisa kita gunakan untuk menampilkan citra, teman-teman. Nah, nanti bisa kita ganti gitu ya. Misalnya mau menggunakan citra yang lain, ya maka ininya nanti akan kita ganti gitu. Copernicus tadi bisa Landsat gitu ya. Kalau teman-teman ingin menggunakan Landsat, kan kodenya beda gitu ya. Misalnya kalau pakai Landsat, Landsat 8 gitu ya, Oli. Nah, dia kan memanggilnya menggunakan ini gitu. Tapi secara umum yang lainnya sama gitu. Nah, sampai di sini kemudian citra satelitnya sudah bisa kita lihat. Sekarang yang harus kita lakukan adalah kita coba membuat training sampel gitu untuk nanti random forest yang algoritma yang mau kita jalankan mempelajari gitu objek-objek yang akan digunakan sebagai label. Misalnya nanti kita akan mengklasifikasikan tutupan lahan ya teman-teman. Mungkin kalau penggunaan lahan perlu informasi lain di luar citra satelit ya. Tutupan lahan lah yang nampak dari kita ini kan ada tutupan lahan. Nanti di sini akan kita kasih label sebagai air misalnya ya, laut ini kan.
tutupannya air, ada sungai juga nanti akan kita kasih label air gitu ya. Kemudian ini yang hijau nampak sebagai vegetasi gitu, nanti akan kita labelkan sebagai vegetasi. Kemudian yang ini ada lahan terbangun misalnya ya, rumah-rumah ini, kemudian ada sawah, sama satu lagi mungkin ada kalau di Jogja itu di Merapi ada tanah terbuka gitu. Nah, nanti kita akan membuat training sampel yang akan dijadikan acuan oleh algoritma random forest untuk nantinya mengkelaskan ini ya, citra satelit ini secara otomatis ke dalam kelas-kelas yang tadi saya sebutkan gitu ya. Kalau kemarin kan teman-teman diajari sama Mas Udi bagaimana kita melakukan klasifikasi ini secara manual ya teman-teman ya, dilakukan digitasi gitu. Tentu saja prosesnya panjang ya teman-teman kalau harus digitasi gitu ya, satu persatu. Maka ini coba akan kita lakukan dengan bantuan machine learning secara otomatis. Baik teman-teman, sekarang kita coba aja untuk langsung membuat training sampelnya. Yang pertama adalah silahkan teman-teman klik saja new layer gitu ya. Saya tadi sudah buat satu new layer, jadi saya nggak akan klik lagi. Silahkan teman-teman klik new layer. Kemudian klik ini yang gambar seperti roda gigi ini ya. Ini kita kasih nama, misalnya tubuh air. Tidak bisa di spasi, jadi pakai underscore boleh, tubuh air. Kemudian import S-nya kita ganti sebagai fitur collection, karena kita nanti akan membuat, mengkoleksi, mengumpulkan beberapa fitur gitu ya. Kemudian propertinya diklik, ditambah. Properti ini nanti akan kita panggil teman-teman, nama properti ini akan kita panggil untuk random forest nanti akan mengkelaskan berdasarkan apa begitu. Ini kita kasih nama, silahkan teman-teman mau menulis penutup lahan boleh, atau PL boleh gitu ya, penutup lahan, atau land cover gitu juga boleh. Saya tulis land cover sebagai LC gitu ya. Kemudian value, ini nanti tubuh air akan saya beri label value-nya 0 gitu. Nanti akan kita urut dari 0, 1, 2, 3 gitu sebagai nilai-nilai value-value bagi fitur-fitur yang lain. Kemudian warnanya tubuh air ya kira-kira yang paling bagus itu biru lah ya, apa menunjukkan warna tubuh air. Di oke. Kemudian kita sekarang bisa mulai untuk mengumpulkan training sampel teman-teman. Caranya langsung aja klik tubuh airnya gitu ya. Nah ini teman-teman bisa gunakan poligon atau gunakan persegi ini. Saya gunakan persegi teman-teman. Nah ini adalah proses yang menurut saya paling penting ketika kita melakukan otomatisasi klasifikasi penggunaan lahan teman-teman ya. Sampel-sampel yang kita buat harus mencerminkan gitu ya, atau kemudian mewakili objek yang mau kita beri label gitu. Karena tubuh air ini sebenarnya kan beragam ya teman-teman ya. Ada laut dalam gitu yang warnanya biru sekali. Ada laut dangkal yang ini ada sedimen-sedimennya sehingga agak cerah gitu warnanya. Silahkan dibuat sampel-sampelnya saya berupa kotak-kotak begini ya. Caranya ya klik kiri saja gitu. Ditahan, dilepas gitu. Kemudian kalau mau menggeser silahkan pakai pen ini ya. Pakai pen gambar tangan, digeser. Zoom in, zoom out-nya bisa menggunakan scroll. Ini sungai sudah beda warnanya, kita ambil juga sebagai sampel teman-teman. Di sungai ini ya, di Sungai Progo. Silahkan teman-teman kalau wilayahnya di tempat lain, bisa cari fitur yang sama tubuh air gitu ya kalau air. Ini saya ambil juga, ini agak keruh. Semakin banyak, semakin mencerminkan objek yang akan kita beri label gitu ya. Ini karena kita terbatas waktu, saya kira sampelnya juga nggak bisa representatif betul teman-teman. Nah, ini ada sebenarnya
cara yang bagus gitu kalau teman-teman betul-betul punya waktu yang agak panjang begitu ya untuk mengambil sampel ini, salah, adalah dengan cara sebenarnya lebih akurat ketika itu objek secara nampaknya kok sudah berbeda gitu ya warnanya atau ronanya, bisa teman-teman bedakan. Misalnya tadi lautnya ada laut dangkal, laut dalam dibedakan aja laut 1, laut 2 gitu ya, atau kemudian tubuh air 1, tubuh air 2 yang kemudian masing-masing itu memiliki karakteristik rona atau warna yang sama gitu, tapi karena kita juga waktunya nggak cukup panjang, kita anggap sama aja lah gitu ya, air-air semuanya. Kemudian kalau di Jogja itu ada satu waduk ya, di Kulon Progo mana ya, kan ya, nah ini dia, ini juga air, warnanya agak kehijauan kan, beda nih ya, bisa kita ambil sebagai sampel juga. Ya, ini air. Sudah mungkin ya. Kemudian yang kedua, saya mau membuat satu fitur lagi yang saya kasih nama vegetasi. Sama teman-teman, ini juga sebagai fitur collection, propertinya dituliskan sebagai sama dengan tadi ya. Kalau tadi saya nulisnya LC, maka saya kasih nama LC juga. Kalau dari teman-teman nulisnya PL, tulis PL, penggunaan lahan. Value-nya tadi air 0, berarti ini 1. Vegetasi warnanya hijau lah ya. Hijau agak gelap. Oke. Nah, kemudian kita kumpulkan sampel-sampel vegetasi. Misalnya di sini nih, di Merapi banyak hutan, gitu, ada hutan nasional kan ya. Mohon maaf. Di sini ada hutan, bisa kita ambil sebagai sampel. Ini juga bisa kita ambil sebagai sampel. Di sini juga bisa. Kita ambil di tempat lain tadi ya, di perbukitan Menoreh. Ini banyak vegetasi, bisa kita ambil sebagai sampel. Jadi Google Earth Engine ini memang betul-betul kecepatannya tergantung dari koneksi yang teman-teman miliki, karena ini semuanya dilakukan di cloud gitu ya. Ini bisa kita ambil sebagai vegetasi, begitu juga dengan ini juga bisa, dan seterusnya. Kalau mau diambil juga di sekitaran ini, Gunung Kidul juga bisa. Nah, ini bisa kita ambil sebagai vegetasi, juga bisa, dan sebagainya. Begitupun untuk fitur-fitur yang lain. Misalnya sekarang saya mau mengambil lahan terbangun. Ini saya tulis sebagai lahan terbangun. Saya beri warna merah. Sama seperti tadi feature collection. Propertinya kita isi sama dengan tadi LC. Value-nya udah sampai, ini fitur ketiga ya, berarti 2 karena dimulai dari 0 tadi. Oke. Kemudian kita kumpulkan fitur dari lahan terbangun. Diperhatikan teman-teman bahwa ketika kita mengambil sampel lahan terbangun, maka fitur collection yang aktif adalah lahan terbangun ya. Ditunjukkan ini yang tampil di layar adalah fitur lahan terbangun. Ini bisa kita ambil di sini, di Kota Jogja. Kita ambil di sini. Di sini juga bisa. Ini bisa. Ini juga bisa. Dan seterusnya teman-teman silahkan diambil sesuai dengan lokasi teman-teman. Ini cukup padat di sini, apa namanya,
lahan terbangun banyak, bisa diambil, kemudian di sini juga bisa diambil, dan seterusnya. Kita sudah punya 1, 2, 3 fitur ya teman-teman ya. Kemudian ada lagi yang cukup banyak di Jogja itu sawah. Lahan pertanian bisa kita buat juga. Saya beri nama sawah begitulah ya. Kemudian ininya sama fitur collection, propertinya kita beri nama LC, value-nya 3. Karena dimulai dari 0, 1, 2, kemudian yang ketiga. Saya beri warna hijau terang. Kemudian kita mulai mengambil sampel sawah. Bisa diambil di sini, bisa diambil di sini. Ini kalau mau mencari sawah di tempat lain juga silakan. Kita bisa ambil di sini. Kita bisa ambil di sini. Nah, untuk sawah ini terkadang cukup menantang teman-teman ya, karena kan sawah itu seringkali ada fase-fasenya gitu ya. Ada sawah yang baru digenangi air, yang mungkin karakternya nanti akan berbeda sama sawah yang nggak dipanen gitu ya, kalau kemudian masa tanamnya berbeda-beda. Sehingga betul-betul harus representatif. Tapi nanti ketika ada hasil yang aneh gitu, biasanya bisa kita atasi dengan tambah sampelnya gitu. Atau tadi membuat variasi-variasi dari sampel, misalnya sawah fase vegetatif gitu ya, sawah fase tergenang, sawah fase panen gitu, bisa kita buat seperti itu. Kalau kemudian nanti teman-teman menghendaki klasifikasinya lumayan detail gitu ya. Nah, ini sawah-sawah sudah saya kumpulkan. Kemudian selanjutnya bisa kita tambahkan lagi lahan terbuka misalnya begitu ya. Terbuka. Fitur collection, propertinya LC, value-nya 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. 4. Warnanya kuning. Oh, udah cukup 8. Itu lihat teman-teman ya, 0, 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian kita ambil sampel tanah terbuka yang banyak ini di Merapi ya. Material erupsi yang kemarin. Ini bisa kita ambil di sini. Di sini bisa kita ambil. Kemudian ada lagi lah tanah terbuka, silahkan teman-teman bisa cari, biasanya di pantai gitu yang jelas nampak terbuka. Jadi yang kita lakukan hari ini teman-teman dengan Random Forest ini adalah masuk dalam klasifikasi citra secara supervised gitu ya. Terbimbing, artinya algoritma Random Forest yang kita gunakan nanti ada informasi di luar citra gitu yang menjadi sampel yang sedang kita kumpulkan ini. Nah ya, contohnya ada ini mungkin ya. Ini juga terbuka di pantai, terbuka. Mana lagi yang terbuka ya? Ini juga terbuka. Ini kalau teman-teman pernah tahu nih yang gumuk pasir itu ya. Ini juga bisa diambil. Ini saya ambil yang aman-aman saja lah, yang jelas-jelas. Jadi kalau teman-teman
punya informasi-informasi lain yang itu bisa membuat sampel-sampel yang kita buat ini representatif lebih bagus. Ya, kira-kira itu teman-teman, kita sudah punya inilah ya klasifikasinya. Bisa nggak kalau ditambah, kalau ada yang lain bisa gitu ya, kalau teman-teman punya informasi yang lain, misalnya kalau teman-teman tahu ada objek tambak begitu ya, atau kemudian nanti kalau lebih detail misalnya sawahnya bisa jadi gitu ya, saya juga belum pernah mencoba gitu, kalau ada sawah tebu mungkin dibedakan dengan sawah padi, bisa jadi bisa kita pisahkan gitu ya, karena mungkin punya nilai yang berbeda, punya nilai statistik yang berbeda. Kemudian mungkin kalau ada yang lain gitu ya, misalnya ini tanahnya agak terang gitu karena di Gunung Kidul itu ada gamping gitu, ini banyak sekali terbuka gamping ini, bisa jadi juga bisa kita ambil sebagai sampel dan fitur tersendiri. Tapi untuk kali ini saya kira cukup ini dulu saja kita kelaskannya sebagai tubuh air, vegetasi, lahan terbangun, sawah, dan lahan terbuka. Ininya juga perlu teman-teman perhatikan hurufnya, besar kecilnya, kemudian underscore yang teman-teman buat. Selanjutnya kita lanjutkan di script. Untuk sampel masih diambil teman-teman. Mungkin kita tunggu sebentar, mungkin teman-teman masih ada yang mau menambahkan sampelnya. Jadi sampel ini kan nanti memuat banyak pixel-pixel gitu ya, yang nantinya akan diolah secara statistik gitu dengan random sampling, dengan random forest. Kalau saya tidak salah ya teman-teman ya, nanti teman-teman silahkan kalau yang paham bisa mengkoreksi saya. Random forest itu kan kira-kira logikanya mencoba mengkelaskan pixel-pixel ini gitu ya, ke dalam banyak decision tree gitu ya, dalam banyak pohon-pohon keputusan yang nantinya dari banyak itu mana di kelas mana dia banyak masuknya gitu ya, akan di voting. Misalnya satu kumpulan pixel gitu yang dipilih secara oleh random forest-nya itu kemudian dikelaskan, ini masuk mana ini, di satu pohon dia masuk sawah, di satu pohon dia masuk vegetasi, satu pohon yang lain dia masuk terbuka gitu ya, sampai jumlah pohon yang nanti kita tentukan berapa banyak pohonnya. Kemudian nanti yang paling banyak kumpulan pixel itu masuk ke kelas yang mana gitu. Nah itu nanti yang akan menjadi keputusan kelas itu pixel itu dikelaskan ke kelas yang mana gitu, berdasarkan dari sampel-sampel yang kita buat. Selanjutnya, nah ini kita definisikan band mana saja yang mau kita gunakan. Ini bisa di copy teman-teman yang baris ini ya, select band to use. Nah, ini mendefinisikan variabel bands gitu ya, namanya saya kasih nama bands, yang kemudian berisi list dari band-band yang mau kita gunakan untuk klasifikasi nanti. Nah, ini kita pakai semuanya. Band 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, band 11, 12, NDVI, NDW, dan SAFI adalah band-band tambahan yang tadi kita buat ya. NDVI ini untuk menguatkan vegetasi gitu ya, sama dengan SAFI. NDWI mungkin ini untuk menguatkan air gitu ya, kelembapan dan sebagainya. Kalau mau diperiksa ada band berapa itu. Kalau tadi 8 ini kan near infrared gitu ya, ini merah, hijau, biru, yang lainnya juga teman-teman bisa cek itu kita melibatkan band apa saja gitu di sampingnya. Band-band yang kita gunakan sebenarnya juga disesuaikan teman-teman, melibatkan yang mana saja gitu ya. Oh ini band 5 itu red edge 1, 6 red edge 2, 7 red 3.
Ingrid 4, band 9 water vapor, queer kita gunakan juga. Kira bisa digunakan semua. Ini kita definisikan band yang mau kita pakai, semuanya kita pakai ditambahin DVI, NDWI, dan SAPI. Kemudian ini yang selanjutnya, kopikan saja ke sini. Yang selanjutnya ini perintah untuk menggabungkan fitur-fitur yang tadi kita kumpulkan, teman-teman. Yang tadi sudah kita buat sampelnya ya, training sampelnya kita definisikan di sini. Dan kita gabung semuanya jadi satu variabel yang kita kasih nama class names gitu ya. Ini harus sama urutannya dan hurufnya gitu, karakter yang dipakai. Urutannya tubuh air dulu, maka yang depan kalau urutannya nggak apa-apa deh teman-teman, tapi ini harus sama tubuh air, kemudian vegetasi, lahan terbangun, ini terbangun saja ya. Nah, kalau misalnya tidak dikenali, maka warnanya jadi hitam seperti ini, teman-teman. Sementara yang lainnya dikenali warnanya ungu gitu ya. Tadi saya tulis terbangun sebagai lahan terbangun. Nah, kalau sudah betul, akan berubah warna jadi ungu. Kemudian sawah dan lahan terbuka, namanya juga sama terbuka. Dan itu disamakan sebagai training sampel yang nanti akan kita gunakan. Kemudian perintah selanjutnya, nah ini sampai yang var classified, ini yang kita pakai untuk memberikan perintah klasifikasi, teman-teman. Sorry, malah saya paste di sini ya, di script. Nah, dari sini, teman-teman, kita definisikan label dari land covernya tadi saya kasih nama LC ya. Teman-teman tadi kasih namanya apa? Mungkin penutup lahan, mungkin PL, mungkin land cover. Jadi karena saya di sini, saya menggunakan LC, maka ini saya definisikan nanti kita akan melakukan klasifikasi berdasarkan label-label yang ada di properties LC ini. Gitu. Kemudian ini definisikan trainingnya menggunakan ini sample region dari sample region yang tadi kita sudah definisikan ya teman-teman ya. Sample regionnya ini perintah yang baku sebenarnya. Sample region diambil dari koleksinya dari class names. Nah, class names ini kan ini. Class name itu adalah definisi dari training sample yang tadi sudah kita buat. Akan dipanggil di sini dari properties LC gitu ya. Scale-nya kita pakai 20 karena ini ukuran dari resolusi spasial kita Sentinel-2. Kemudian ini perintah untuk melakukan training dari random forest adalah seperti ini. EE classifier, ini saya kasih nama classifier ya. EE classifier, smile random forest. Ini jumlah tree-nya, jumlah pohon keputusannya tadi yang saya ceritakan ya teman-teman. Saya buat 10 gitu ya. Mungkin teman-teman bisa variasikan gitu ya, kalau mungkin ada satu nilai, ada satu angka yang itu terbaik begitu. Kemudian ini train untuk mentraining. Kemudian class property-nya LC, input properties-nya band adalah nama dari ini, band ya. Kemudian ini adalah perintah yang kita gunakan untuk proses klasifikasinya. Kalau ini adalah proses trainingnya, jadi kan perlu di training, algoritmanya perlu di training gitu ya. Kemudian setelah belajar gitu ya, algoritmanya sudah belajar, sudah tahu kecenderungan dari air tubuh air itu seperti ini gitu, vegetasi seperti ini, sudah mengenali begitu ya, lahan terbangun seperti ini, maka kemudian
proses hasil belajar dari algoritma itu kita terapkan untuk seluruh citra yang kita pakai gitu ya. Dalam hal ini dibatasi oleh batas geometri tadi, DI tadi. Ini adalah perintah untuk klasifikasinya. Kemudian ini selanjutnya yang dari display sampai classification kita kopikan ke sini. Nah, ini untuk mendisplay. Jadi sampai di sini sebenarnya sudah jalan teman-teman proses klasifikasi, namun belum terdisplay nanti. Nah, ini perintah yang kita gunakan untuk mendisplay hasil dari proses klasifikasi itu. Ini untuk map center object. Ini apa namanya, hanya zoom in zoom out-nya begitu ya. Kemudian ini map at layer yang kita gunakan untuk mendisplay seluas apa, seluas geometri yang tadi sudah kita buat. Kemudian nilai min dan max ini, min itu 0, max 4, karena kita tadi punya 5 ya, punya 5 fitur yang tadi diawali dari value-nya dari 0 gitu ya, 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang kita definisikan nanti. Ini adalah memberikan warna untuk yang nilai 0, ini untuk memberikan warna yang nilai 1, ini untuk yang nilai 2, ini untuk yang nilai 3, ini untuk yang nilai 4. Nilai 0 tadi, kenapa blue? Karena nilai 0 itu kan tadi tubuh air gitu ya. Nanti maka teman-teman ketika di display, nanti yang keluar tubuh air itu hasil klasifikasinya akan berwarna biru gitu. Kemudian vegetasi akan berwarna dark green atau hijau tua begitu ya. Lahan terbangun akan berwarna red, merah, sawah akan berwarna green. Greennya nanti akan berbeda dengan yang vegetasi. Kemudian terbuka nanti akan berwarna kuning gitu ya, yellow. Kemudian classification. Sampai di sini sebenarnya kalau kita run, coba di run ya. Nah, ini prosesnya sudah akan bisa berjalan. Diproses teman-teman. Nah, ini udah keluar. Nah, inilah hasil klasifikasinya. Jadi, semua pixel di area yang kita definisikan tadi sudah diklasifikasikan ke dalam 5 kelas berdasarkan sampel yang tadi sudah kita buat. Maaf Pak, punya saya error Pak. Gimana errornya Pak Arif? Ini di S2 image, terus layer error. Coba sama-sama kita lihat lagi mungkin ya Pak Arif ya. Tapi sebelumnya ini kan sebenarnya ada yang cukup aneh ya teman-teman ya. Ini kok di puncak Gunung Merapi ada yang merah gitu, yang artinya kalau merah tadi apa? Terbangun gitu. Nah, ini bisa jadi karena sampel-sampel yang kita buat belum cukup bagus begitu. Nah, ini biasanya kalau ada yang seperti ini, kita tambahkan aja sampel di sini. Misalnya, ini yang ada merah. Harusnya kan itu lahan terbuka. Kita tambahkan saja lahan terbuka gitu ya. Ini lahan terbuka sudah aktif. Kita tambahkan di sini. Di sini. Cuma di sini. Tempat-tempat lain sudah cukup bagus. Saya coba run lagi. Teman-teman, selain Pak Arif, bisa jalan script-nya? Saya juga error. Ya, coba nanti satu-satu kita lihat ya, Bapak Ibu. Atau Pak Arif dulu mau coba share screen? Boleh Pak, boleh Pak. Nah, ini saya hentikan dulu ya. Silakan Pak.
Nah ini Pak, di sininya nih Pak. Iya. Coba lihat di itu Pak, di ke bawah coba Pak. Terus Pak, terus. Coba ke atas lagi Pak, yang ada daftar band tadi Pak. Daftar. Sudah betul ya padahal. Ini ya? Iya. Coba nih Pak, yang di konsolnya ke atas, ini aja tulisannya Pak ya. Iya ini yang ini aja nih. Atau ke atas lagi Pak, di yang NDVI Pak. Iya, terus ke atas Pak. Ini coba Pak, di ke bawah Pak. Nah ini, yang ini ada spasi nggak sih Pak? Di antara band 8 dan anunya. Siapa tahu itu yang jadi masalah. Spasi di mana ya Pak? Ini yang di NIR, dataset select, band 8. Coba ya, kayak gimana sih? Sama deh. Padahal cuma kupas aja Pak ya. Iya, kopas aja kan. Sama sih. Coba di band 8, band 3, band 8, band 4. Coba ke bawah lagi Pak. Desktop. Ada yang tahu teman-teman? Match any band. Coba ke bawah lagi Pak. Iya, sampai sini dulu Pak. Band 8, band 4, sudah ada ya. Kalau coba yang satunya itu tadi Ibu siapa atau Udah bisa. Tadi saya udah bisa? rubah LC-nya, ternyata LC-nya saya kan tadi pakai L besar, saya rubah semua iya. bisa. Ya Pak Arif dulu lagi aja Pak. Gimana Pak Arif? Oke Pak. Kenapa ya? Oh, LC-nya udah sama-sama kecil nih. Udah semua Pak ya. Coba kalau di run kayak apa Pak? Langsung begitu tadi ya Pak ya? Iya, langsung begini. Layar error. Keluar lagi dia kan. SW fire error. Itu pattern apa itu? Yang didn't match any band itu pattern apa? P8. P8. Oh, mungkin pas pemilihan B8 nggak di full dipanggil kali ya? Tadi saya kira gitu Mas. Image select. Kalau teman-teman yang lain bisa ya berarti ya. Coba dulu, mungkin tadi ada yang ke spasi atau kalau ini kan cuma untuk visualisasi aja Pak Arif. Nah, coba pelan-pelan di sini Pak Arif.
P8 ini yang jadi masalah. Berarti di sininya ya, Mas? Saya belum bisa memecahkan nih Pak Arif. Nanti dulu aja mungkin ya Pak ya, kita coba lanjutkan dulu. Atau bisa dianu aja dulu Pak Arif, di apa namanya, semuanya dihapus dulu, kemudian diganti pakai yang di notepad itu langsung dikopas semuanya dulu aja. Oke, siap Pak. Nanti paling disesuaikan aja nama-namanya, kalau tadi ada huruf kecil, huruf besar. Saya kira tadi kayaknya Pak Arif pakainya sama kayak saya. Coba dulu. Kemudian ya hasilnya punya saya begini teman-teman, masih ada sih tadi yang masih belum cukup bagus ya. Ini kayak di sini ini memang ada rumah di sini ya. Nah, yang kayak gini-gini ini masih banyak. Bisa tambahkan apa namanya, sampel begitu ya. Oh sorry, kok malah lantai bangun. Terbuka. Dan seterusnya kalau teman-teman ingin memperbaiki gitu ya, dibuat apa namanya, bisa betul-betul representatif sampelnya. Ya mudah-mudahan cukup bagus lah ya. Ya masih ada beberapa yang, karena kadang-kadang lahan terbuka sama genteng gitu ya, yang juga sebenarnya kan bahannya dari tanah gitu, kadang-kadang memang bisa teridentifikasi sebagai lahan terbuka yang pada akhirnya nanti kita perlu melakukan post klasifikasi gitu, setelah melakukan klasifikasi untuk diperbaiki beberapa bagian. Selebihnya saya kira sudah cukup bagus. Saya kurang, mungkin ada beberapa lahan terbangun yang terplot di tempat lahan terbuka. Saya kira ini persoalan bagaimana kita mengambil sampel dengan baik aja sih. Lebihnya cukup bagus, di mana vegetasi sudah terpisah sama yang apa namanya, sawah. Kemudian ini bandara ada yang teridentifikasi sebagai lahan terbuka karena kan runway gitu ya. Ada yang teridentifikasi sebagai lahan terbangun. Perairan juga semuanya sudah bisa teridentifikasi dengan bagus ya teman-teman. Kurang lebih lah. Sungai-sungai sudah nampak, danau sudah nampak. Ini ada Waduk Sermong, kemudian ini yang di Klaten apa Tawa Jombor kayaknya kalau salah ya. Kemudian ini yang di lereng-lereng Gunung Merapi juga sudah vegetasi hutan. Di kaki sudah berubah menjadi sawah begitu. Sudah cukup bagus. Nah, mungkin ini yang tadi saya bilang ketika sawah itu mungkin ada yang sawahnya basah bisa oh ini benar, ini rawa Jombor, ini perairan. Ya, ini sudah cukup bagus teman-teman. Tinggal yang di sekitar Merapi ini aja mungkin ada yang lahan terbuka dianggap sebagai terbangun gitu. Nah, kemudian dari sini teman-teman bisa selanjutnya ini digunakan untuk yang pertama, kalau teman-teman confusion matrix saya digunakan untuk menghitung akurasi dari
klasifikasi yang kita gunakan. Bisa dikupas juga di sini. Nanti hasilnya kita akan tahu overall akurasinya. Ini akurasi yang kita pakai kalau kita menggunakan informasi yang ada di sini juga, ya sampelnya yang tadi kita ambil, kemudian berdasarkan dari hasil klasifikasi dari random forest. Iya, saya kira sih nanti nilainya akan besar gitu ya, karena yang kita pakai untuk menguji akurasinya sampel yang kita buat sendiri. Namun sebenarnya masih ada cara yang lain, coba nanti teman-teman bisa dieksplor ya. Ada cara yang kita gunakan untuk uji akurasi menggunakan sampel yang lain. Jadi kita membuat sampel lain yang kita gunakan untuk melakukan uji gitu. Jadi ada sampel yang kita pakai untuk klasifikasi, ada sampel lain yang nanti kita buat sendiri sebagai sampel uji gitu. Itu juga ada caranya. Mungkin nanti teman-teman bisa eksplorasi sendiri. Banyak di YouTube yang memberikan informasi tentang itu. Kemudian ini kita juga bisa melakukan area calculation gitu ya, dari sampai kelas area ini, dari setiap objek yang sudah terklasifikasi. Jadi nanti lahan terbukanya ada berapa luasannya, kemudian vegetasi ada berapa luasannya, perairan ada berapa luasannya di seluas semua ini geometri yang kita definisikan tadi. Maka sebenarnya kalau perairan ya lautnya nanti kehitung juga gitu. Ini skripnya EE image pixel area ini dibagi 1000 kali 1000 karena kita nanti mau mendefinisikan satuannya dalam kilometer. Advanced classified ini berarti yang mau kita hitung nanti classified. Classified itu adalah hasil dari klasifikasi, teman-teman ini ya. Classified ini kan hasil running dari proses klasifikasi. Kemudian ya dan sebagainya. Ini maksud misal ini ditulis begini, biasanya sih nggak ditulis juga nggak apa-apa, tapi bisa jadi error gitu kalau nggak ditulis. Dan sebagainya. Scale-nya 20 nih resolusi spasial dari Sentinel. Print area. Nah ini kalau kita run, nanti akan keluar informasi dari akurasi klasifikasi dan kelas areanya. Luasan dari tiap kelas. Coba kita lakukan. Nah, ini pasti akan sangat besar begitu ya. Kita akurasinya sampai 99% gitu ya. Besar sekali. Tapi memang kalau saya lihat secara sekilas cukup bagus memang. Yang di Gunung Kidul, ini ada beberapa perumahan, saya kira memang di situ ada kampung-kampung gitu ya, kecil-kecil di sini. Ini ada, ya betul, di sini ada permukiman begitu, memang sudah cukup bagus. Di banyak penelitian memang sepertinya random forest itu cukup bagus akurasinya, teman-teman. Kemudian ini luasnya kalau dilihat, ini perairan luasnya sekitar 1.556,7 km persegi dan sebagainya. Objek 1 tadi vegetasi, objek 2 tadi sawah, objek 3 terbangun, kemudian 4 terbuka. Ini luasnya. Kemudian kalau ini error matrix, kalau teman-teman dulu yang kemarin disampaikan sepertinya sama Mas. Jadi ini kan seperti matriks gitu ya teman-teman ya. Objek air semuanya diidentifikasi sebagai objek air. Yang lain ya. Misalnya ini objek, nah ini yang contohnya ada yang salah gitu ya. Objek nomor 1 itu vegetasi, ada yang teridentifikasi 4 piksel sebagai sawah di sini. Nah ini berarti
ada 4 dari 607 yang salah dan sebagainya. Ini ada 2 sedikit-sedikit yang makanya kemudian akurasinya besar sekali 99%. Ini teman-teman terkait dengan uji akurasi dan area kalkulasi gitu dari luasan tiap objek. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ingin mendownload hasil klasifikasinya? Ini proses klasifikasi sudah dilakukan, dan sekarang kita ingin mendownload gitu ya hasil klasifikasinya. Ini sebenarnya kelebihan dari Google Earth Engine ini, teman-teman ya. Kalau kita ingin mengklasifikasikan, memperbesar gitu ya klasifikasi, luasan dari klasifikasi ini, bisa gitu dilakukan. Misalnya kita ingin melakukannya sejawa sekalian misalnya gitu ya. Boundary-nya kita besarkan saja sejawa begitu. Tapi nanti pastinya akan lebih lama gitu ya, tapi kita coba aja. Kalau di run, maka dia akan memproses seluruh wilayah yang kita definisikan. Nah, tapi kan ini akan sangat berat gitu ya, mengolahnya juga. Untuk menampilkannya berat, apalagi mendownloadnya. Nah, terlebih lagi nanti kalau kita mau mengubah hasilnya nanti, ini kan bisa diklasifikasikan teman-teman ya. Hasilnya nanti teman-teman, kalau teman-teman mendownload dari Google Earth Engine adalah TIFF gitu ya teman-teman ya. Nanti TIFF yang mungkin kalau teman-teman biasa menggunakan vektor gitu ya di Esri atau sebagainya, perlu kita lakukan proses polygonize gitu ya, merubah dari raster, dari TIFF ke format SHP misalnya. Nah ini kan sudah cukup bagus lah ya secara umum ya teman-teman ya. Ini Jabodetabek teridentifikasi ini, meskipun ada tanah-tanah terbuka yang semestinya ini kayaknya juga bagian dari kota gitu ya. Kemudian waduk-waduk yang ada di seluruh Jawa sudah teridentifikasi. Ini Bandung begitu ya, kota-kota di Pantura, ada Semarang, ada Surabaya, Malang juga. Kemudian tadi yang kita olah sebagai kota Yogyakarta, Klaten, Solo dan sebagainya. Secara umum sudah cukup bagus gitu. Tapi kalau sebesar ini saya kira nanti kalau untuk diekspor berat begitu ya. Jadi coba kalau kita ekspornya tidak usah besar-besar, kecil aja teman-teman. Dikecilkan aja. Mungkin tadi DIY pun tadi saya coba ternyata cukup lama teman-teman. Jadi mungkin DIY pun saya buat di Sleman aja mungkin yang atau mungkin setengah dari DIY gitu lah ya. Jadi masih sawahnya juga masih bisa kita dapat, perairannya juga masih bisa kita dapat, kemudian Merapi bisa kita dapat juga. Sampel yang tadi kita buat teman-teman, sebaiknya memang sampelnya ada di dalam dari area yang kita definisikan, jangan sampai keluar. Kalau keluar, sepertinya sih kalau yang pernah saya lakukan tidak dibaca gitu, tidak bisa dibaca kalau di luar dari area yang kita definisikan ini. Nah, nanti kita akan mendownload dari seluas ini aja. Silahkan teman-teman nanti kalau mungkin spek komputernya juga tidak cukup besar, bisa diperkecil, tidak masalah. Bagaimana kita memberikan perintah untuk download? Ya ini aja kita pas ya teman-teman ya. Nanti kita bahas satu persatu. Perintah untuk export image adalah ini, export image to drive. Jadi nanti hasil dari klasifikasi yang kita lakukan ini akan ditransfer dulu ke drive kita gitu. Jadi teman-teman tadi di awal kan daftarnya pakai akun Google teman-teman ya. Sehingga nanti hasil dari klasifikasi ini berupa TIFF gitu ya, akan diekspor ke drive dari teman-teman Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Bapak Ibu atau teman-teman sekalian, nanti bisa dicari di drive-nya,
apa yang mau diekspor itu classified, hasil dari klasifikasi tadi ya teman-teman. Ini namanya silahkan teman-teman bisa kasih nama sesuai dengan wilayahnya teman-teman. Kalau saya land cover DIY, bisa saya ganti untuk bahan DIY. Penutup bahan DIY. Ini scale-nya, nanti ukuran pixelnya 10 meter. Region-nya seberapa besar yang mau diekspor adalah luas geometri. Ya, ini nanti kalau kita run, maka di sini tasknya akan berwarna oranye karena di sini ada tugas di Google Earth Engine untuk mengekspor ini penutup lahan DIY ya, tadi hasil dari klasifikasi yang mau kita ekspor ke Drive. Kalau kita klik run, maka kita akan diminta untuk memasukkan beberapa form gitu ya, untuk parameter. Namanya saya kira sama aja, kemudian scale-nya 10, nanti ukuran pixelnya akan 10, kemudian akan masuk ke Drive. Ini Drive-nya kalau Bapak Ibu teman-teman semuanya tahu, bisa didefinisikan, tapi kalau enggak, biarkan begini saja. Nanti ini ada di bagian paling luar dari Drive-nya Bapak Ibu teman-teman sekalian, namanya penutup lahan DIY. Kalau kita run, nggak boleh pakai spasi. Jadi, tetap aja kita tidak pakai spasi ketika di run. Ini juga nggak boleh ya. Kita run, nah, maka nanti ditunggu sampai kemudian tertransfer, biasanya nanti akan berubah menjadi sukses gitu. Kalau besar, pastinya juga akan berpengaruh semakin lama begitu ya proses ekspornya. Kalau terlalu besar, mungkin saya bisa share punya saya yang sudah saya lakukan tadi. Karena biasanya kita untuk menunggu ini ya perlu waktu, Bapak Ibu. Ini bisa saya coba berikan klasifikasi yang sudah saya lakukan sebelumnya. Sebelumnya saya coba melakukan klasifikasi di Jakarta. Ini saya masukkan di chat ya. Silahkan Bapak Ibu kalau mau pakai hasil klasifikasi yang telah saya lakukan. Ini nanti untuk melihatnya bisa kita lihat di Google Drive. Di luar, di Drive saya. Nah, maka sudah ada, nanti akan keluar di sini. Tapi kalau belum ada, berarti belum selesai proses transfernya, Bapak Ibu. Memang cukup lama. Silahkan Bapak Ibu kalau ingin melanjutkan di download saja dari link yang saya bagikan di chat. Sambil download saya masih penasaran dengan objek-objek yang ada di Merauke.
Ya, saya kira memang perlu betul-betul teliti begitu ya ketika dan betul-betul representatif ketika kita membuat sampel. Sehingga sampelnya bisa betul-betul mencerminkan objek yang mau kita klasifikasikan dan kemudian hasilnya nanti bagus. Memang saran yang pernah saya dapatkan adalah sebisa mungkin kalau satu objek itu ternyata ada beberapa kenampakan begitu, ada beberapa bentuk arona atau citra, memang baiknya dipisah begitu, sebagai lahan terbuka 1, lahan terbuka 2, kemudian terbangun 1, terbangun 2. Ini malah jadi over gitu ya terbukanya ya. Tapi nggak apa-apa, kotanya masih nampak dengan baik. Terusnya. Baik, nanti kalau kemudian sudah terdownload, ini tadi belum selesai ya. Kalau tadi sudah terdownload, saya malah belum download. Saya coba download dulu. Cover Jakarta. Mungkin kalau Bapak Ibu ingin dan rekan-rekan sekalian ingin mengolahnya menjadi vektor begitu ya, ya bisa di transfer ke Quantum GIS, software yang kemarin kalau teman-teman di pertemuan pertama sudah diinstal ya. Dan mungkin juga banyak di antara teman-teman yang ikut hari ini sudah memiliki. Nanti bisa kita buka lewat Quantum GIS, kemudian kita bisa mengkonversinya menjadi vektor gitu ya, dari raster yang sebelumnya format TIFF. Mohon maaf nih, dari tadi belum belum share screen ya. Belum, Pak. Ya, mohon maaf. Ya, masih menunggu Pak ya, masih menunggu apa namanya. Ini silahkan kalau mau di-download saja dulu yang tadi saya share. Kemudian ini saya coba mau membukanya lewat Quantum GIS. Hasil klasifikasi dari apa namanya proses yang tadi sudah kita lakukan. Yang kemudian bisa nggak kalau kita ingin mentransfer citranya, bukan hasil klasifikasinya? Bisa, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Karena ini yang kita transfer itu classified gitu ya, hasil klasifikasi, maka yang kita download nanti adalah hasil klasifikasi yang sudah berwarna hijau, kuning, merah, dan sebagainya ini. Bisa nggak kalau kita ingin mendownload citranya? Bisa, kita ganti saja ini sebagai definisi dari citra kita tadi, apa tadi namanya? Kalau tidak salah S2 image ya. Nah, yang ini S2 IMG gitu. Ini kita ganti, saya coba ya. Citra DIY misalnya. Citra DIY, coba kalau saya run. Nah, maka ini nanti kalau kita run, maka yang keluar adalah, yang kita download nanti adalah ini, Citra DIY, yang isinya band ini, yang tertampil di sini ya Bapak Ibu ya, tadi apa Citra DIY itu. Nah, ini dataset seluruhnya, dan kemudian ketambahan dengan NDWI, NDWI, dan SAPI. Coba ini saya run aja. Ya, kita tunggu. Baik, selanjutnya saya mau coba buka hasil klasifikasi kita lewat Quantum GIS. Tadi saya taruh di download, cover Jakarta. Nah, ini
hasil klasifikasi yang tadi saya lakukan berupa raster ya, Ibu rekan-rekan sekalian. Ini raster, bisa juga sih kalau kita mau merubah gitu ya simbologinya. Ini jadi unit value begitu. Saya agak lupa kalau yang ini tadi apa ya. Kayaknya ini sama tubuh air. Kemudian ini kayaknya terbangun atau vegetasi ya, coba dulu. Ini terbangun. Coba dulu. Oh, salah. Yang 3 ini berarti tubuh air. Yang 3 tubuh air, mungkin yang biru ini malah yang terbangun. Yang ini yang saya coba. Ya, kira-kira ini proses tadi yang saya lakukan di Jakarta. Nah, bagaimana kalau kita ingin merubah ini tip menjadi vektor yang mungkin bisa dilakukan untuk analisis GIS selanjutnya gitu ya. Entah nanti Bapak Ibu mau memotong ini sesuai dengan administrasi Jakarta, entah mau dioverlaykan dengan data-data yang lain, maka bisa kita rubah dengan cara klik raster, conversion, polygonize, raster to vector. Nah, ini nanti bisa dipilih inputnya, ya otomatis ini karena saya cuma masukkan satu lur gitu ya. Kemudian ini dibuat default saja. Kemudian ini adalah tempat kita menyimpan, bisa dipilih ke mana yang ingin kita pakai gitu. Misalnya saya ke C, saya buat new folder, kemudian misalnya namanya land cover ini Jakarta. Oke, kemudian kita run. Nah, nanti sampai selesai prosesnya file TIFF ini sudah akan berubah menjadi polygon yang berformat vektor. Tapi memang menunggunya ini cukup lama Bapak Ibu. Nah, ini sudah, kalau di tempat saya penutup lahan DIY yang pertama sudah bisa di-download. Nah, kalau di tempat Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian bisa dicek di drive-nya masing-masing. Kalau sudah jadi, akan ada file yang namanya seperti yang tadi kita definisikan. Tadi saya beri nama penutup lahan DIY. Ini bisa kita download dan kemudian tadi bisa dibuka di Quantum GIS untuk kita rubah menjadi vektor. Nanti setelah vektornya jadi, ini juga membutuhkan proses yang cukup lama. Setelah vektornya jadi, kalau Bapak Ibu familiar dengan data-data GIS, maka atributnya akan berupa digital number yang berisi kode dari land cover ini 01234. Maka jangan sampai lupa tadi waktu memberikan tabel di perintah di sini apa gitu. Oh, yang 0 tadi tubuh air, maka nanti bisa diganti di di field vektornya, angka 0 bisa kita ganti menjadi tubuh air, angka 1 kita ganti jadi vegetasi, dan seterusnya. Sudah pukul 15, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, saya kira sudah hampir akhir dari pertemuan kita. Ini Mas Udi malah koneksinya tidak bagus. Mungkin dari Bapak Ibu rekan-rekan sekalian ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, silahkan. Pak, izin diskusi Pak. Silahkan, Pak Arif. Tadi kan saya nyoba, cuman Iya. saya pakai beda lokasi. Iya. Ini saya alhamdulillah berhasil. Ternyata saya coba set centernya, ini langsung bisa. Oh Cuman, iya. Ya. sekarang saya bingung gimana cara mengekspornya. Oh, tadi karena tidak ngikuti Pak Arif ya. Iya. Coba. Sebenarnya ini Pak Arif, kalau sudah, jadi perintah untuk ekspor itu ini, export the image ini. Dari sini sampai ke bawah. Dipastekan saja, dikopikan ke sini. Nanti hasil dari perintah ini adalah
Print close. Iya, ada di tas ini. Dan kemudian nanti kalau diklik run, dimasukkan parameter-parameternya, dijalankan, nanti akan tertransfer ke drive kita, Pak. Baru nanti downloadnya dari drive. Oke, Pak. Sebentar, saya coba dulu, Pak. Ya, silakan. Mau coba sambil berbagi, Pak? Boleh? Atau teman-teman yang lain? Kalau ingin ditanyakan, mungkin saya terlalu cepat atau tidak jelas. Kalau keduanya bisa, Kak Pak, bisa, tapi berarti teman-teman harus, ya saya belum tahu apa namanya, mungkin ini teman-teman saya yang bisa memberikan kode yang lebih simple, ya di copy saja ini, di apa namanya, kalau mau keduanya, dikopikan saja Dari di atas bawah. ini ya, Pak? Bentar. Di yang mana, Pak? Kan terakhir saya kopas sampai sini. Iya, betul. Karena yang bawah sini sampai bawah sini kan? Belum kelihatan, Pak. Oh iya, ini salah ini. Sebentar. Nanti ya Mas Anjas, ini ada pertanyaan. Kalau keduanya bisa di anu aja Mas Anjas, dikopikan yang perintah ekspornya itu. Jadi dua perintah ekspor. Yang satu dikasih nama Citra DIY dengan apa namanya image-nya classified gitu ya. Yang Citra DIY yang S2MG, kalau yang classified, yang klasifikasi nanti dikasih nama image-nya classified gitu. Yang ini ya, Mas? Bisa. Iya. Iya, Pak. Coba di-run aja, Pak. Oh ya, Pak. Saya mau nanya, ini kan tadi map center. Ini Iya. tadinya kan 10. Ini 10 ini tadinya apa nih? Ini cuma anunya aja, Pak, zoom-nya aja. Zoom-nya dari tampilan. Nggak apa-apa, nggak masalah. Oh, nggak masalah ya. Iya. So, tadi saya ganti 11. Nggak apa-apa. Kalau yang scale, ini ukuran dari ukuran dari resolusi spasial. Jadi sebaiknya ya 10 sama 11 nggak beda jauh. Bisa keluarnya, tapi yang satu 10 meter, yang satu 11 meter nanti. Gitu. Oke. Ini langsung run aja ya? Iya. Nah, di tas, Pak. Sekarang ke tas. Iya, di situ nanti ada perintah untuk untuk mentransfer hasil klasifikasi ke drive kita. Coba diklik aja runnya. Nah, dikasih nama dan sebagainya. Itu nggak usah. Di-run. Nah, nanti tunggu. Kayaknya tadi sih sekitar 15 menit baru bisa tertransfer ke drive. Nanti adanya di drive-nya Pak Arif. Oke, Pak. Siap. Pak, saya mau nanya. Iya, silakan Pak. Kalau misalkan kita mau ngasih banyak variabel, Iya. berarti yang harus kita tambahkan itu di sininya ya? Salah satunya. Iya, betul Pak. Setelah apa namanya sampelnya kita buat semua, berarti kan ya, kalau ada 5 sampel, berarti nanti di sininya ditambah di class name-nya dan sebagainya. Kalau ada 6 ditambah sesuai dengan sama dengan kelas yang sudah dibuat. Tadi yang bench itu apa? Yang bench itu tadi? Ini ya Pak ya. Maksud ini dari bench ya B2, 3, 4. Kita akan menggunakan band 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 dan seterusnya ini untuk proses klasifikasi Pak. Jadi kan kemarin Mas Budi sudah cerita tuh Pak ya bahwa setiap objek itu akan memberikan respon terhadap spektral atau respon terhadap gelombang elektromagnetik itu kan beda-beda ya Pak ya setiap panjang gelombang. Nah, bisa jadi air di band 1 dan band 2, band 3 itu punya karakter yang berbeda dengan misalnya vegetasi di band 1, 2, dan 3 gitu. Nah, ini kan bisa menjadi cara komputer untuk mengenali gitu, mengenali fitur, mengenali objek gitu ya Pak ya. Jadi
semakin mungkin gitu ya, dengan banyaknya band yang kita pakai, bisa jadi nanti karakternya semakin kuat gitu. Komputer juga semakin bisa mengenali objek-objek gitu. Kayak kalau saya misalnya mengenali Pak Arif dari wajahnya sudah kelihatan gitu ya. Atau mungkin akan lebih kelihatan kalau matanya juga kelihatan gitu, hidungnya kelihatan. Nah, kayaknya kalau semakin banyak gitu, karakternya akan semakin detail gitu kira-kira, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Teman-teman yang lain, saya kira ini bisa sedikit yang bisa saya bagi ya kepada teman-teman. Saya kira ini banyak sekali di forum-forum terbuka untuk teman-teman mengembangkan gitu ya, menggunakan cheat